Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manhwa Solo Leveling spesial chapter 9 sampai chapter 11. Di mana kita akan diperlihatkan Antares yang telah menggunakan tubuh Jinwoo sebagai wadahnya, dan kita juga diperlihatkan Jinwoo yang menjadi detektif untuk menumpas kejahatan. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Jadi pada saat ini, Jinwoo telah bolos sekolah karena ingin bertemu dengan seseorang di rumah sakit. Jinwoo kemudian menelpon Jinho dan memintanya untuk mengabsenkan dirinya. Namun di saat Jinwoo berjalan ke rumah sakit, ia tak sengaja berpapasan dengan seorang wanita yang ia kenal di kehidupan sebelumnya. Di satu sisi, wanita itu sangat senang karena ia telah diterima di Universitas Keperawatan di kota Seoul. Tapi di saat ia berpapasan dengan Jinwoo, ia tiba-tiba refleks bertanya kepada Jinwoo, Permisi, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tapi Jinwoo hanya tersenyum dan menjawab bahwa ia belum pernah bertemu sebelumnya. Dan ternyata, wanita itu adalah Lee Jo-hee, rekan partinya saat masih menjadi hunter di kehidupan sebelumnya. Mendengar jawaban Jinwoo tersebut, Jo-hee tentu dibuat sangat malu karena tiba-tiba ia berbicara dengan orang asing. Dia pasti berpikir kalau aku orang aneh. Scene kemudian berpindah ke rumah sakit tempat tujuan Jinwoo sebelumnya. Di sana terlihat ketua Gogunhee yang berbaring sakit di kamarnya. Tapi di saat dokter akan memeriksa kondisinya, ia melihat sebuah ramuan berwarna merah di meja ketua Gogunhee. Ketua Gogunhee kemudian mengatakan bahwa seorang pemuda baru saja berkunjung dan memberikan itu kepadaku. Tapi kurasa aneh sekali. Meskipun ruangan ini dijaga ketat oleh para penjaga, tapi dia bisa kesini tanpa disadari siapapun. Namun apa yang dikatakan pemuda itu lebih tak bisa dipercaya. Pemuda itu mengatakan bahwa di garis waktu yang hilang, aku telah bertarung dengan monster-monster kuat bersama pemuda itu. Dia datang ke sini untuk memberiku ramuan penyembuh yang dapat menyembuhkan penyakitku. Setelah memberikan ramuan itu, dia langsung menghilang seketika. Mendengar itu, dokter itu kemudian berkata, "Ketua, apa kau percaya dengan ramuan seperti itu?" Ketua Gogunhee menjawab, "Dokter, kau bilang waktuku sudah tidak lama lagi kan? Aku tak peduli ramuan ini palsu atau bukan, tapi aku akan memastikannya sendiri." Ketua Gogunhee kemudian meminum ramuan itu dan istirahat sejenak. Dan sesaat kemudian, keajaiban dari ramuan itu pun perlahan-lahan bereaksi. Penyakit yang sudah ia derita sejak lama kini telah sembuh seketika. Setelah itu di halaman berikutnya, kita diperlihatkan Antares, sang Dragon Monarch. Monarch pertama sekaligus yang terkuat, yang terlahir dari kegelapan. Ia adalah raja yang menguasai para naga dan sosok yang menggambarkan kehancuran. Namun di saat Antares sedang bersiap untuk menginvasi bumi dengan 10 juta pasukannya, ia tiba-tiba terbangun di dalam tubuh seorang manusia. Ia kemudian berkaca dan melihat dirinya yang rapuh dan memalukan ini. Nama tubuh manusia ini adalah Sung Jinwoo, seorang hunter rank E di negara Korea Selatan. Meski ia sangat lemah dan sering terjatuh di ambang kematian, dia pantang menyerah dan terus bekerja sebagai seorang hunter. Jadi bisa dibilang, Jinwoo kini telah kerasukan Antares, sang Dragon Monarch. Tak lama ia mendapat panggilan dari salah satu anggota raid. Wanita itu kemudian mengomeli Jinwoo karena Jinwoo terlambat datang ke tempat raid. Dan tentunya, Antares tak terima dengan ucapannya. Berani-beraninya, wanita ini mencela Dragon King sepertiku. Ini tidak bisa diterima. Dengan menggunakan kekuatannya, Antares kini telah menemukan keberadaan wanita tersebut. Ketemu. Mendengar itu, wanita itu berkata, "Hah? Ketemu? Apa maksudmu, Hunter Sung?" Dan seketika itu juga, Antares kini sudah berada di belakang wanita itu sambil memberikan tatapan yang sangat mengerikan. "Beritahu aku, apa menurutmu aku sedang terlambat?" Dan tentunya, wanita itu pun merinding ketakutan dan menjawab, Tidak sama sekali Hunter Sung."
Sedangkan di satu sisi, Tuan Kim yang sedang ngopi kemudian menyapa Jinwoo. Ternyata kau sudah datang Hunter Sung, mari kita ngopi sebentar. Dengan kasar, Jinwoo kemudian merebut kopi dari penjual dan menghabiskannya saat itu juga. Ia tertawa dan berkata, yang kuat akan merampas yang lemah, itulah jalan hidup kami para monark. Melihat itu, Tuan Kim merasa bahwa Hunter Sung sedikit aneh hari ini. Setelah semua anggota raid berkumpul, Tuan Sung yang merupakan pemimpin raid kali ini kemudian mengajak semuanya untuk segera masuk ke dalam dungeon. Dan untukmu Hunter Sung, usahakan jangan mati saat kami lengah. Jadi gini cuy, kejadian ini sama persis dengan yang dialami Jinwoo dahulu. Namun setelah semua hunter memasuki dungeon, Jinwoo langsung membantai monster-monster di sana secara brutal. Sontak para hunter yang melihat itu pun sangat tercengang. Sepertinya ada yang aneh dengan Hunter Sung hari ini. Apa mungkin monster di dalam dungeon ini saja yang terlalu lemah? Setelah semua monster berhasil dihabisi, mereka kemudian terus berjalan hingga menemukan sebuah gerbang. Ya, itu adalah gerbang kuil Kartenon. Di saat mereka berdiri di depan gerbang tersebut, para hunter merasa bahwa apa yang ada di dalamnya adalah sesuatu yang mungkin berbahaya. Akan tetapi, Jinwoo justru malah membuka gerbang tersebut. Karena sudah terlanjur dibuka, para hunter kemudian masuk ke dalamnya. Ketika mereka masuk ke dalam, para hunter melihat api yang mulai menyala dan patung-patung raksasa di setiap sisinya. Mereka kemudian berjalan mendekati patung malaikat yang membawa sebuah batu ukiran. Namun sayangnya, tidak ada hunter yang bisa membaca tulisan pada ukiran batu tersebut. Jinwoo berkata, "Kalian sungguh bodoh, kenapa kalian tidak bisa membaca sesuatu yang semudah ini? Ini adalah hukum kuil Kartenon." Namun tiba-tiba, Johe melihat mata patung raja yang bergerak-gerak. Ia yang ketakutan itu pun menarik baju Jinwoo. Dan seketika itu juga, patung raja itu pun melepaskan tembakan laser dari matanya. Melihat itu, Jinwoo menyeringai dan berkata, "Beraninya kau meremehkanku dengan kekuatan lemah seperti itu." Dan pada saat itulah, Jinwoo menahan tembakan laser tersebut dengan kedua tangannya. Bahkan Jinwoo juga menyerang balik dengan semburan api naganya, Breath of Destruction. Karena saking kuatnya serangan Jinwoo, patung raja itu pun langsung ditumbangkan saat itu juga. Jinwoo pun tertawa mengerikan dengan berkata, "Inilah yang dinamakan kekuatan." Dan tentunya, para hunter yang melihat itu pun sangat tercengang melihatnya. Namun semuanya masih belum selesai. Patung-patung raksasa lain kemudian mulai berdatangan menyerang secara bersamaan. Akan tetapi, Jinwoo justru tertawa dan langsung menghancurkan semua patung-patung di hadapannya dengan sangat mudah. Ia pun berdiri di atas tumpukan patung yang hancur dan berkata, "Apa itu saja kemampuan kalian? Ini bahkan tak bisa disebut pemanasan bagiku." Mendengar itu, patung malaikat itu pun sangat kesal dan mulai menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Ia adalah arsitek, sosok yang mengendalikan semua patung yang ada di sini. Arsitek berkata, "Bajingan, siapa kau sebenarnya? Semua yang sudah kusiapkan mati-matian berubah menjadi kekacauan." Ah, bacot. Jinwoo kemudian langsung melemparkan tombak ke arah arsitek hingga membuat tubuh arsitek menjadi donat. Jinwoo berkata, "Aku datang kemari bukan untuk bermain-main dengan boneka sepertimu. Aku ingin bertemu dengan kekuatan sebenarnya di balik semua ini. Tunjukkan dirimu dasar pengecut." Dan pada saat itulah muncul bayangan hitam dari patung raja. Bayangan raksasa itu pun berkata, "Hai, Destruction Monarch. Sepertinya takdir telah mempertemukan kita di sini. Di tempat ini, aku akan mengakhiri hubungan buruk kita untuk selamanya." Di satu sisi, Jinwoo tersenyum dan menjawab, "Itulah yang kutunggu, Shadow Monarch." Dan seketika itu juga, mereka berdua itu pun langsung menyerang satu sama lain. Namun tiba-tiba, Jinwoo terbangun dari tempat tidurnya. Dan ternyata, semua itu hanyalah mimpi buruk yang dialami Sung Jinwoo. Singkat cerita, 10 tahun pun telah berlalu. Di sebuah kantor kepolisian, kini terlihat seorang polisi baru yang bernama Lee Sae-hwan. Namun sejak hari di mana ia memulai karirnya, muncul rumor yang beredar tentang seorang investigator yang dijuluki dengan julukan Phantom. Itu karena dia selalu menangkap kriminal yang menjadi targetnya dengan tingkat penangkapan sampai 200%.
Dan oleh sebab itu, banyak rumor yang mengatakan bahwa semua kriminal yang kejam itu telah menjadi domba penurut di hadapan Phantom tersebut. Karena ini adalah hari pertama Lee Sae-won, ia kemudian bertanya kepada seniornya bahwa ia telah ditugaskan untuk bekerja di bawah bimbingan investigator Sung mulai sekarang. Seniornya menjawab, "Apa yang kau maksud itu, Phantom?" Mendengar itu, Lee Sae-won pun sangat terkejut sampai tersedak. Senior itu kemudian menjelaskan bahwa kami telah memberinya julukan itu karena dia datang dan muncul seperti hantu. Dan ku yakin kau pasti sudah mendengar rumor tentangnya. Tak lama investigator Sung kemudian datang menemuinya. Senior itu berkata, "Sepertinya Phantom telah datang. Dialah yang akan menjadi partnermu sekarang." Dan ternyata, Jinwoo telah bekerja di kantor kepolisian sebagai seorang investigator. Setelah mengetahui anak baru yang akan menjadi rekan kerjanya, Jinwoo kemudian langsung merangkul Lee Sae-won dan akan melatihnya. Jinwoo kemudian bertanya, "Kenapa kau ingin menjadi polisi?" Lee Sae-won menjawab bahwa ia ingin menangkap orang jahat. Jinwoo berkata, "Baiklah, mari kita lakukan sekarang." Jinwoo kemudian membawanya pergi untuk menangkap seorang kriminal. Namun setelah seharian menangkap kriminal dengan Jinwoo, Lee Sae-won langsung tepar di kantornya. Sementara itu di satu sisi, datang seorang wanita yang telah melapor ke kantor kepolisian tentang kasus bunuh diri yang dilakukan oleh sahabatnya yang bernama Jinji. Namun wanita itu merasa bahwa ada sesuatu yang ganjil. Itu karena sahabatnya bukanlah orang yang berani menghabisi nyawanya sendiri. Pasti ada sesuatu yang salah tentang ini. Mendengar hal itu, Jinwoo kemudian datang dan membaca kasus tersebut. Korban itu ditemukan tewas di bak mandi dengan luka robekan yang besar di pergelangan tangannya. Pisau yang digunakan untuk memotong tangannya ditemukan di samping bak mandi, dan sidik jari yang ada di pisau tersebut hanya sidik jari dirinya sendiri. Meski korban dikatakan memiliki kepribadian ceria, dia pernah didiagnosa depresi yang sangat berat. Setelah membaca kasus tersebut, Jinwoo kemudian mengatakan bahwa ia tak melihat sesuatu yang aneh, tapi aku ingin memastikannya sendiri di TKP. Dan segera setelah itu, Jinwoo langsung beraksi di malam harinya. Ia kini telah tiba di tempat tinggal Jinji yang telah bunuh diri. Jinwoo kemudian pergi ke kamar mandi tempat Jinji bunuh diri. Di sana Jinwoo melihat sisa darah Jinji. Jinwoo berkata, "Sebenarnya aku butuh mayatnya, tapi mungkin ini sudah cukup. Rise, bangkitlah." Dan seketika itu juga, Jinji telah berhasil diekstrak menjadi bayangan. Bayangan Jinji itu pun terlihat sangat bingung saat ia dibangkitkan menjadi bayangan. Jinwoo berkata, "Jangan takut, saat ini kau telah dilepaskan oleh pembatasan. Aku hanya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepadamu. Apa mungkin kau dengan sengaja bunuh diri, dan apa alasannya?" Bayangan Jinji kemudian menjawab bahwa ia memanglah bunuh diri. Ia kemudian mulai menceritakan semuanya kepada Jinwoo tentang alasan kenapa ia telah melakukan hal tersebut. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.